Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya dibina langsung dan diampu langsung oleh guru kita Ustaz Yohanes Riga Hafidallah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan di matan Kitabul Ilmi yang syarat akan faedah serta nasihat bagi kita semua, baik dari sisi bahasa Arab maupun dari sisi syariat Islam, insya Allah. Dan kami ingatkan kembali bagi teman-teman semuanya untuk menyiapkan perangkat tulisnya guna mengikat faedah ilmu yang akan disampaikan guru kita. Dan kami minta juga untuk mengkondisikan ruang belajarnya agar nantinya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Dan nampaknya Ustaz sudah hadir, Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Gimana kabarnya Ustaz? Kedengaran suaranya? Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Baik. Alhamdulillah karena Ustaz sudah hadir Ya, dan baik. langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dalam rangka mempelajari cara membaca dan memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Namun sebelum kita memulai pelajaran, Ana ingin umumkan mengenai program basis yang alhamdulillah pada saat ini telah dibuka pendaftarannya angkatan ke-21 ya. Bagi besar akan di ya. Jadi bagi yang merasa ingin mempelajari kaidah nahwu dan shorof dari dasar atau ingin murojaah kami menyediakan fasilitas program basis ya. Dan Ana harapkan bagi alumni ataupun peserta basis untuk men-share informasi ini kepada kerabat atau tetangganya ataupun men-share melalui media sosial sehingga semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Program ini tidak dipungut biaya ya, alias gratis dari awal sampai mahir. Ya, nanti juga ada ujiannya, tapi kalau yang tidak lulus ujian maka dikeluarkan dari program tersebut atau di DO. Ya. Jadi kita menginginkan peserta tersebut memang benar-benar berkomitmen dalam mengikuti program ini. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang asal kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari bagi penuntut ilmu. Ini termasuk dalam
bab yang ke atau pasal yang kedua dari pasal yang kedua ya. Nggak salah dari bab yang ketiga ya. Kalau di PDF-nya itu halaman sekitar halaman 54 ya. Buka PDF-nya. Ya ini PDF dari Kitabul Ilmi ya untuk yang rujukan kita dalam praktek membaca kitab Arab Gundul. Jadi kita panduannya dari kitab ini ya, untuk prakteknya. Antum bisa buka di halaman 54. Ya, halaman 54. Nih. Sebelum kita mulai, kita murojaah terlebih dahulu pertemuan sebelumnya ya. Kata Syekh, ada beberapa kesalahan ya, yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu. Ini yang wajib kita hindari. Di antaranya itu yang pertama adalah al-hasad atau iri. Iri tersebut atau hasad adalah tidak suka terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Misalkan ada orang lain yang tenar, ya, ada penuntut ilmu yang terkenal ataupun dia cepat dalam memahami pelajaran sementara kita tidak. Teman kita banyak hafalannya sementara hafalan kita sedikit. Sekedar kita tidak suka saja terhadap apa yang Allah anugerahkan, itu sudah dinamakan dengan hasad. Apalagi jika kita punya hasrat untuk nikmat tersebut hilang. Kita berharap bahwa agar teman kita itu hilang hafalannya, itu lebih parah lagi. Kita berharap orang tersebut aibnya terbuka misalkan. Sehingga eh, kita senang dengannya. Nah, itu lebih parah lagi. Sekedar tidak suka saja, itu sudah namanya hasad. Apalagi kita menginginkan nikmat tersebut hilang darinya. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, al-hasadu karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairih. Hasad itu adalah tidak suka terhadap seseorang, bukan, tidak sukanya seseorang, ya, tidak sukanya, atau mohon maaf yang lingkungannya kurang tenang ini dimatikan dulu. Tidak sukanya seorang insan terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Jadi sekedar karohah, tidak suka ya. Karohah itu tidak suka atau benci. Itu sudah namanya al-hasad. Kemudian ini penting ya paragraf berikutnya yang kita bahas ini. Siapa yang ingin coba membaca? Fadol. Ada yang Ustaz, mau coba membaca? paragraf berapa Ustaz? Bu Nurmaida. Ya boleh Bu. Yang Sebentar dari aja. mana Ustaz? Dari wal hasadu Ustaz ya?
Ya, wal Ustaz. hasadu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasadu qadla takhallu. Qadalah Takhlu apa takhallu, Ustaz? takhlu. Oh, takhlu ya. Ya. Kholu Qadla takhlu minhun nufusi. minhun nufusu. Ya. Nufusu ya. Yakni Hmm. qad yakunu idtirariyan. Ya. Idtirariyan lin nufusi. Lin nafsi. Oh, lin Kalau nafsi. di situ ya lin nafsi jadi lin nafsi. Lin naf- oh, lin nafsi tadi. Walakin jaa fil hadisi. Walakin Walakin jaa fil hadisi. Sahih, Ustaz? ya. Ya. Iza iza hasadta fala tabghi. Fala tabagi Wa iza zonanta la fala tuhaqqiq. Eh, la tuhak tuhaqqiq. Wa iza zonanta la tuhaqqiq. fala tuhakik. Maafi wawnya, Ustaz. Maafi waw. La aja punya saya. Yakni Yakni oh gitu. Hmm. annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qabl min qalbihi. Sahih, Ustaz? Qalbihi Ya. hasadan lil ghairi. Hasadannya hasadan lil ghairi Allah yabghi. Allah yabghi. Sahih, Ustaz? Allah Yabghi. yabghiya yabghiya Oh, yabghi ya. Allah yabghiya Ya. Alaihi Yakulu, Ustaz, ini kok tulisannya ada bah. Yakulu mungkin ini ya, Ustaz bi ya. bi ini Bu bi Oh, bi qauli bikaulin. bi Iya, qauli. astagfirullahaladzim. Hmm. Bikaulin au fi'lin. Sahih, Ustaz? Au fi'lin. Ya, betul. Fa inna zalika min hisalin. Ah, min hisalin. Khisalil Li, li au in, lin, Ustaz? jangan lil Oh, min hisalil Yahud Yahudilladzi Yahudilladzi Dilladzina qala. alladzi hmm? Hmm? Qala qala Allahu Qala Allahu anhum. ya Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan aziman. ya Alas, Ustaz. Ya. ya syukran. Eh, baik, kita ulang lagi ya. Wal hasadu qad la takhlu minhun nufus. Yakni qad yakunu ittirariyan lin nafsi. Walakin jaa fil hadisi idza hasadta fala tabghi wa idza zananta fala tuhaqqiq. Yakni annal insana
yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghairi alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin fa inna dzalika min khisalil yahud alladzina qala Allahu anhum am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an kafa bi jahannam sa'ira. Surat An-Nisa. Nah, pada paragraf ini ya kita terjemahkan dulu. Wal hasadu, hasad qad la takhlu minhun nufus. Artinya apa nih? Hasad itu qad terkadang ya. Qad masuk ke fi'il mudhari. Kalau masuknya ke fi'il madhi artinya sungguh ya. Tapi kalau masuknya ke fi'il mudhari itu artinya terkadang. Wal hasadu terkadang tidak lepas dari jiwa, tidak lepas darinya ya. Tidak bisa lepas darinya. Hasad itu ada di dalam diri. Iya, dalam jiwa. Yakni yaitu terkadang ittirorian min nafs. Terkadang apa? Hasad itu ittirorian itu apa? Terpaksa. Terpaksa, darurat, spontan ya. Jadi tidak bisa dihindari. Tiba-tiba muncul gitu, ittirorian. Tidak bisa dikuasai, tidak bisa dihalangi sifat hasad itu. Tidak bisa kita bentengi diri dari sifat hasad. Terkadang begitu ya. Ketika kita misalkan lihat tetangga kita ya lebih hartanya, pasti tidak bisa kita bentengi kita. Sifat hasad itu ada dalam diri kita. Jadi sifatnya itu terpaksa, darurat ya, atau spontan. Nah, sama seperti sifat marah juga itu ada spontanitas ya. Tidak bisa kita bendung. Ya. Kan ya gitu. Sifat hasad itu terkadang akan tetapi ada hadis idza hasadta fala tabghi. Jika engkau hasad, nah, sampai di sini belum berdosa ya. Fala tabghi. Maka janganlah apa tabghi. Bago ya beri itu melampaui batas. Zolim. Jika engkau hasad, maka jangan melampaui batas. Wa idza zonanta, kalau kamu berburuk sangka, fala tuhaqqiq. Apa fala tuhaqqiq? Jangan engkau yakini. Kita buruk sangka kepada orang, kepada saudara kita. Jangan kita yakini atau kita pastikan hal tersebut. Karena itu baru sangkaan. Jadi rasa hasad yang muncul pertama itu masih dimaafkan. Tapi ketika kita melampaui batas, ya, baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, maka itulah yang berdosa. Ya. Jadi jangan kita melampaui batas. Dalam hadis lain ada disebutkan oleh Nabi SAW, wa idza hasadta fastaghfirillah. Jika engkau hasad, maka istighfar langsung kepada Allah. Kata Syekh, yakni annal insana, yaitu bahwa seseorang itu wajib baginya idza ra'a min qalbi hasadan, jika dia memandang di dalam hatinya itu ada hasad kepada orang lain,
Allah ya baghiya, agar dia tidak apa melampaui batas alaihi kepada orang tersebut, kepada orang lain tersebut, biqaulin au fi'lin, ya. Jangan Baik dengan perbuatan ataupun perkataan berbuat atau perkataan. ya. Misalkan ada tiba-tiba rasa rasa muncul, rasa hasad itu muncul. Misalkan kita melihat ada eh, misalkan ya anak ustadz ya, seorang ustadz. Nah, ini ujiannya sering ya terjadi. Melihat ustadz lain tenar, terkenal. Ya kalau sekedar rasa itu tiba-tiba spontan muncul, itu belum berdosa. Tapi kalau kita teruskan ya, rasa tersebut, misalkan kita jadi menyebarkan aibnya, ya, sehingga dia agar dia tidak terkenal lagi, misalkan. Nah, itu sudah berdosa. Tapi kalau dia spontan muncul rasa hasad, maka itu belum berdosa. Selagi dia belum melampaui batas. Ya. Itu sifatnya ittirorian, masih dimaafkan. Atau misalkan sesama penuntut ilmu, kita lihat teman kita banyak hafalannya, kemudian kita melampaui batas. Ya. Iri kita lampaui batas, kita buat hafalannya berkurang ya. Misalkan kita ajak dia melalaikan waktu dan seterusnya, maka itu berdosa. Fa inna dzalika min khisalil yahud. Ya, hasad itu diantara sifatnya Yahudi, orang-orang Yahudi alladzina qala Allahu anhum. Sebagaimana Allah katakan tentang mereka. Am yahsudunan nasa ala ma atahumallahu min fadlih. Ataukah mereka itu hasad terhadap manusia? Manusia di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Orang-orang Yahudi itu hasad terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Hasad terhadap apa? Terhadap apa-apa yang Allah berikan berupa keutamaan. Allah berikan Alkitab, Al-Quran, ya, hidayah, kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka hasad, iri terhadap hal tersebut. Mereka inginnya dari keturunan mereka. Kemudian kata Allah, faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu adalah Bani Israel ya. Termasuk diantaranya Bani Israel. Allah telah berikan kepada Bani Israel tersebut, kepada orang-orang Yahudi tersebut, Alkitab wal hikmah juga sebelumnya. Wa atainahum mulkan azimah. Dan kami berikan juga kepada mereka kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Ayat selanjutnya ya. Meskipun demikian, ada di antara mereka yang beriman kepada hal tersebut, kepada Allah. Ada juga yang kufur. Ya. Intinya adalah bahwa orang Yahudi itu memiliki sifat hasad, iri terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, radhiyallahu anhum. Maka sifat iri ini atau hasad ini mesti kita hindari. Agar kita tidak memiliki sifat-sifatnya orang Yahudi. Sekarang kita bahas tentang bagaimana bisa kita membaca seperti tadi dan bagaimana cara mengi'rabnya ya. Pertama wa ya. Wa di sini adalah huruf Istinafiyah. ya istinafiyah atau permulaan ya. Biasanya tidak diterjemahkan. Huruf-huruf huruf atau huruf ibtidaiyah. Astagfirullah. Mohon di off kan ya
bagi yang lingkungannya tidak tenang. Nah, kenapa dia dibaca al-hasadu ya? Kenapa dibaca dhammah? Mubtada. Mubtada, Ustaz. Mubtada ya. Mubtada itu adalah isim yang di awal kalimat. Kalimat. Kalau ada isim atau kata benda ya, dia di awal kalimat itu adalah mubtada. Ini mubtada. Walaupun mubtada itu tidak mesti di awal ya. Kadang-kadang dia Di akhir. di akhir ya. Khobar dulu baru mubtada. Jadi dia sebagai mubtada. Mubtada yang marfu dengan tanda dom. Dhammah. Mubtada itu termasuk isim-isim yang marfu. Isim marfu itu ada mubtada, ada khobar ya, fa'il, naibul fa'il. Apa lagi? Khobar kana, Bukan. ya isim kana, Kabar inna. khobar inna, tawabi ya. Ya ada 7. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Harus ada yang menerangkannya sehingga bisa dipahami kalimat ini. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah. Setelahnya itu, sorry. Bukan ya. La takhlu. La takhlu ini sebagai khobarnya Fi'liyah. yang menerangkan hasad. Ini khobar dari hasad. Berarti hasad. Berbentuk jumlah ya. Al-jumlah khobarun. Al-jumlah tu fi mahalli raf'i khobarin. Dia fi mahalli raf'in. Karena dia mabni ya. Kalau jumlah itu dihukumi mabni, maka dia di i'rabnya fi mahalli raf'in, bukan marfu'. Tapi ya sama ya sebenarnya. Cuma istilahnya saja dibedakan. Marfu' dengan fi mahalli raf'in. Jadi al-jumlah fi mahalli raf'i khobarin. Gitu ya. Nah, jumlah ini, ya, jumlah qad la takhlu minhu nufus, ini bisa kita i'rab di yang ada di dalamnya. Pertama, qad. Qad ini adalah harfun litaklil. Taklil. Taklil ya. Mudhari. Ya karena setelahnya ini fi'il mudhari ya. Takhlu itu fi'il mudhari, maka artinya terkadang. Taklil itu artinya terkadang. Taklil. Terkadang la di sini adalah harfu Nafi. ya, harfu nafyin. Huruf nafi yang artinya tidak. Karena ada la itu yang artinya jangan. Ada artinya jangan, ada artinya tidak, ada artinya tidak sama sekali juga ada. Kalau ini tidak. Terkadang tidak. Nah, takhlu apa? Fi'il mudhari. Artinya apa nih takhlu? Khola, khola yang Melampaui batas. Melampaui batas. bukan. Hmm? Kosong ya sebenarnya. Khola itu kosong. Jadi, terkadang jiwa itu tidak kosong darinya. Artinya selalu ada di atau terkadang Kosong takluk tadi saja. ada di dalam, tidak kosong di dalam jiwa. Artinya ada di dalam jiwa. Jadi la takhlu itu artinya ada. Terkadang ada di dalam jiwa darinya. Itu ada hubungannya dengan kalau nggak kata tahlu itu Ustaz? Apa Pak? Takhlu itu mu'annas ya.
Ada hubungannya dengan kholau nggak? Kita keliling. Hubungannya dengan Kholau. kholau. Ya. Ya, fi'il mudhari'nya itu fi'il madinya khola ya. Kalau kholau Yakhlu. berarti dia Yakhlu. kalau kholau berarti dia itu eh, fa'ilnya wawu jamaah. Oh, hum berarti kan Ustaz ya? Oh, kalau Hum kholau berarti. berarti fi'il madi kholau Ustaz. Iya, khola Ketika yakhlu. Kenapa dia takhlu? Karena panas. an-nufus itu an-nafs aja Sama. an-nas. Jamak li Kalau ghairi jamaknya. aqil. Jadi karena dia mu'annas maka pakai ta di sini. La takhlu, bukan yakhlu. An-nufus ini sebagai Fa'ilnya. fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dia fa'il dari takhlu. Jadi tidak lepas dari jiwa. Nah, terkadang hasad itu tidak bisa lepas dari jiwa. Yakni qad yakunu ittirariyan di nafsi, yaitu terkadang spontan bagi jiwa. Ya muncul dengan sendirinya tanpa kita bisa menghalangi atau membentenginya. Muncul saja dari jiwa. Itu sifatnya ittirariyan. Ini sama ya, qad ini harfu litaklil, kemudian yakun fi'lun naqisun. Fi'lun mudhari'un naqisun. Naqisun itu maksudnya apa? Dia tidak memiliki fa'il. Tapi butuh isim. Ya, tapi dia ada isim kana dan khobar kana. Jadi isim kananya mana di sini? Domir mustatir huwa. Kembali ke Spontan. Spontan apa ya? kembali ke mana huanya? Tadi ya. Al-hasad. Al-hasad. Ya. Jadi hasad itu terkadang spontan bagi jiwa. Ya. Ittirariyan ini sebagai khobarnya, khobar kana atau khobar yakun. Jadi, kalau isimnya tadi domir mustatir takdiru huwa kembali ke al-hasad. Itu isimnya. Bisa dimunculkan ya, qad yakunu al-hasadu ittirariyan lin nafsi. Ya. Lin nafsi ini adalah jar majrur. Ya. Dan dia saling terkait. Jadi muta'alliq atau terkait dia dengan ittirariyan. Kemudian walakin ja'a fil hadis. Lakin kalau setelahnya itu bukan ataf ya Ustaz. Kuahnya cocok tuh. wawunya yang atof, lakinnya huruf ibtidaiyah. Huruf ibtidaiyah. Jadi masuk huruf ibtidaiyah juga Tat ya, lakin di situ Tat. Ya, lakin ini kalau setelahnya itu adalah jumlah, maka huruf ibtidaiyah. Tapi kalau setelahnya itu isim mufrad,
maka dia huruf ataf. Ini artinya akan tetapi jaa fil hadis, telah datang pada hadis, apa yang telah datang? Idza hasadta, nih, idza hasadta fala tabghi wa idza zananta fala tuhaqqiq. Idza di sini adalah isim Isim syarat. Syarat. syarat, Salah. isim Iya, syarat isim syarat. jazim yang tidak menjazmkan. Ada isim syarat yang menjazmkan, ada yang tidak menjazmkan. Dan dia adalah mudhaf ya, wa huwa mudhaf. Karena dia adalah zorof. Kalau zorof itu biasanya mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah hasatta, jumlah hasatta. Ini mudhaf ilaih. Aduh, suaranya nggak jelas. Aduh, tolong di mute aja, nggak jelas suaranya Tar. Siapa yang disebut walian? Idza hasatta, jika engkau hasadnya. Jadi di sini hasatta adalah fi'il mudhari ya. Fi'il madhi. Fi'ilun madhin yang mabni di atas sukun. Pun. Hasatta. Fa'ilnya mana? Domir muttasil tak mutaharika itu sudah dia. Domir muttasil Muttasil fa'il. Abniun al-fathi. Jadi taknya itu adalah fa'ilnya. Ta itu anta ya. Dari anta. Ustaz, itu kenapa nggak mudornya, Ustaz? Apa? Kenapa kalimat itu tidak mudornya, hadis itu? Setelah iza ini. Iya, maksud saya itu kan Itu apabila itu kan sesuatu yang belum terjadi gitu kan. memang. Tapi dia tidak mesti seperti itu Pak ya. Fi'il mudhari ataupun contohnya gini. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Apakah telah tegak sholat tersebut? Belum, baru akan. Itu menunjukkan dekatnya waktu. Ditakrib. Nah, setelah iza ini selalu ya Pak ya. Selalu dia fi'il madhi. Mm-mm. Tidak ada fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi mudhari yang menunjukkan keterangan eh, lampau atau keterangan akan datang itu tidak mesti seperti itu ya. Tidak mesti yang akan datang itu mesti pakai mudhari. Baik Ustaz, terus Pak Ustaz. Ya. Kadang menunjukkan kepastian juga ya. Pada aflahal mu'min. Sungguh beruntung orang mukmin. Itu nanti di hari akhirat. Nah, tapi sudah pasti itu beruntungnya itu sudah pasti. Maka menggunakan fi'il madhi gitu. Demikian juga kalimat ini ya, bahwa ini pasti terjadi gitu ya. Ya bisa seperti itu. Iza hasadta jika engkau Hasad. ya bisa telah hasad. Jika engkau sudah ada hasad, fala tabghi, maka janganlah nanti engkau eh, melampaui batas. Jadi hasad itu sudah ada di dalam dirinya, ya sudah ada di dalam dirinya, hasad tak. Nah, baru fala tabghi, maka janganlah kemudian engkau melampaui batas. Jadi kejadiannya sudah ada hasad tak, ya seperti itu. Idza hasadta fala tabghi. Jika engkau hasad, fala tabghi. Jangan engkau melampaui batas. Nah, nanti akan dijelaskan di bawahnya, yaitu jangan engkau melampaui batas dengan perkataan ataupun perbuatan. Ini juga wa idza zananta fala tuhaqqiq.
Jika engkau berburuk sangka, maka jangan engkau pastikan, jangan engkau yakini. Kita buruk sangka sama orang tentang aib, tentang kejelekan ya. Jangan kita yakini sangkaan kita itu. Itulah sikap kita sebagai seorang mukmin ya. Memang rasa itu ada muncul di dalam diri kita, tapi kita jangan meneruskannya. Jadi Ustaz, ketika kita hasad dengan orang, cuman di dalam hati aja, nggak diucapkan, nggak diperbuatkan, berarti diperbolehkan Ustaz ya, tapi jangan jangan sampai lebih dari situ Ustaz ya. Ya, kita juga jangan meneruskannya. Misalkan kita benci terus sama orang tersebut, tidak. Itu sudah namanya hasad. Nah, ketika hasad itu muncul, maksudnya jangan diteruskan, ya. Dan apalagi kita melampaui batas dengan perkataan, ya, dengan perkataan yang tidak pantas, ataupun dengan perbuatan. Dan jangan juga kita teruskan ya rasa tidak suka tersebut. Jadi dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Astaghfirillah." Engkau istighfarlah kepada Allah. Karena kalau kita teruskan rasa tidak suka tersebut, nantinya akan muncul. Walaupun kita berusaha tidak melampaui batas, tapi kalau perasaan itu ada terus, ada suatu saat nantinya akan meledak, meledak ya dari hati kita sehingga muncul perkataan atau perbuatan yang tidak baik. I'rab fa di sini fa rabithah lil jawab. Penghubung jawaban. Karena ini adalah fi'il syarat ya, hasatta ini adalah fi'il syarat. Jawab syaratnya adalah berbentuk jumlah fala la tabghi. La tabghi ini adalah jawab syaratnya. Fa-nya adalah rabithah lil jawab, penghubung jawaban. Jadi dia penghubungnya. Karena dia ini jawaban syarat, maka ini artinya niscaya, maka ya. Fa itu artinya maka. Maka jangan engkau melampaui batas. Jika engkau hasad, maka jangan melampaui batas. Jadi ini jumlah syartiyah. Sama dengan setelahnya wa idza zonanta, ini wa ini huruf ataf. Ya. Ini idza sama tadi isim syarat. Zonanta fi'il syarat, jawab syaratnya fala la tuhaqqiq. Jika engkau berburuk sangka, maka jangan engkau pastikan, jangan engkau yakini terhadap sangkaan tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghairi alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Bahwasanya seseorang wajib. Nah, ini wajib al-insan sebagai isim Isim anna. anna. Khabar annanya Ya, ini ya berupa jumlah yajib jumlah ya jibu ya. khabar anna. Hmm. Khabar anna itu bisa berupa jumlah. Yajibu di sini adalah fi'il Mudhari. mana fa'ilnya? Dhamir mustatir Ustaz. Kalau dhamir mustatir kembalinya kemana? Huwa. Ya huwa itu kembalinya kemana? Manusia insan. Kurang tepat ya. Karena Ya, yang kembali ke insan itu alaihi. Ini alal insan. Yajibu alal insan. Ini yang kembali kepada insan. I-nya ini yang kembali ke insan. Adapun huwa yang ada
fa'il dari yajibu itu yang mana? Yang tahu? Kalau mau cari fa'il, cari ya apa yang wajib. Wajib di sini kan. Nah, apa yang wajib? Itulah fa'ilnya. Itu alla yabghi alaihi. Ya, betul ini ya di belakang sini dia fa'ilnya. Ya. Jadi itulah tantangan belajar baca kitab ya, karena tidak terkadang jauh ya fa'ilnya itu belakang. Kita nyari-nyari di sekitar sini nggak ada, di belakang juga nggak ada, di depan ini nggak ada juga. Ternyata dia jauh di belakang sini. Masdar muawwal ya Ustaz ya. Ya, masdar an dan fi'ilnya itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itulah sebagai fa'ilnya. Apa yang wajib? Yang wajibnya adalah dia tidak melampaui batas. Alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Ya. Adapun yajibu alaihi idza di sini adalah maf'ul fih atau zorof ya. Keterangan waktu atau dia juga sebagai isim syarat. Jenisnya isim syarat. Kedudukannya sebagai maf'ul fih atau zorof. Jadi sampai di sini saja ini belum dipahami maknanya ya. Wajib bagi insan jika dia melihat di dalam hatinya hasad kepada orang lain, terus kita berhenti sampai sini, pasti kita bingung. Apa yang wajib? Ya kan? Apa yang menjadi kewajiban dari insan tersebut? Nah, kalau tahu kita fa'ilnya, Allah ya bagi alaihi, barulah kita pahami. Di setiap fi'il itu harus ada fa'il. Sebagaimana mubtada ada khobarnya. Ya, jadi Allah ya bagi ini sebagai fa'il. Adapun idza di sini keterangan waktu atau maf'ul fih. Ustadz, izanya itu, iza ro'ah, di iza itu bisa zorob dan juga Zorof. bisa maf'ul bih. Bisa ya dua, dua, dua fungsi Iya, dalam dia kalimat. maf'ul fih dengan zorof itu sama. Oh iya, 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 iya. Afwan Ustadz, Afwan lupa. Sama zorof itu sama. Ya, ya. Ulang waktu, zorob. Zorob zaman berarti Ustadz di situ kalau disorobkan ya. Ya, zorof zaman. Jika dia melihat atau memandang di dalam hatinya ada hasad kepada orang lain. Yang lain. Kemudian Allah ya beria. Ya beria di sini mana fa'ilnya? Balik hu ya. Huwa ya. Domir mustatir takdiru huwa. Kembalinya kemana? Asad. Salah ya. Kan. Al-insan. Oh. Mana kembalinya? Insan. Ke insan. Ya. Janganlah insan tersebut melampaui batas. Itu maksudnya ya. Oh. Jadi insan itu yang melampaui batas. Jangan dia tidak melampaui batas. Nah, adapun alaihi-nya kembali kemana? Hasad. Hmm? Hasad Ustaz. Kemana? Itu melampaui atasnya, atas hasad itu Ustaz ya. Hasad. Atasnya. Jangan melampaui batas. Atasnya. Atasnya ini apa? Itu hasad tersebut. Bukan. Bukan. Lebih bukan Ustaz.
Hmm? Maf'ul bi. Lil ghair. Lil ghair ya, al ghair ya, bukan lil ghair. Al ghairnya ini yang hi-nya itu. Jangan dia melampaui batas terhadap orang lain tersebut. Orang lain. Al ghairnya kan orang lain. Ya. Iya. Jika dia melihat di dalam hatinya ada hasad kepada orang lain, maka janganlah seorang insan tersebut melampaui batas Atas orang lain. atas orang lain tersebut. Gimana kalau hasad terhadap diri sendiri, Ustaz? Hasad terhadap diri sendiri. Hasad dia kepada orang lain lah, Pak. Jangan bisa hasad kepada diri sendiri. Masa dengki dengan diri kita dewek masa kok. Kita banyak duit, kita iri sama diri kita sendiri. Bagaimana itu, Pak? Ya, kalau iri itu sama orang lain ya. Iri terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau kita diberi nikmat ya pasti senang kita kan. Gak ada orang tuh yang tidak senang dengan dirinya yang diberi nikmat. Biqaulin au fi'lin, dengan perkataan atau Tahu perbuatan. perbuatan. Alaihi ini muta'alliq kepada ya begia ya. Ini juga sama muta'alliq kepada ya begia. Ya begia biqaulin au fi'lin. Ya begia alaihi. Jangan muta'alliqnya ke sebelumnya lagi ya. Ke ro'a misalkan. Salah berarti maknanya nanti. Kalau muta'alliqnya ke ro'a berarti jika dia melihat dengan perkataan atau perbuatan gitu kan. Nggak bisa. Walaupun secara teori dia bisa saja muta'alliqnya jauh dengan fi'il yang sebelumnya ya. Jauh, tidak langsung di dekatnya, bisa saja seperti itu. Tapi di sini dia dekatnya ya, dekat ini ya beri ya. Di kaulin ini terkait ya dengan ya beri ya. Au di sini adalah huruf ataf. Atau Ini maktuf. Kenapa dia apa namanya kasroh atau jar? Karena dia maktuf kepada biqaulin. kaulin ya. Kaulin ini karena ada bi huruf jar hingga dia kasroh. Inna zalika ya. Inna di sini ada isim ya. Isimnya zalika. Yang isyarah. Isim isyarah sebagai isim anna. Isim Yang enam. Apa inna? mana khobar innanya? Tanya Ini isim inna. Khobar innanya mana? Mana khobar innanya? Al-Yahud. Al-Yahud. Al-Yahud ini sebagai idhofah, mudhaf ilaih, Pak. Mudhaf ilaih dari hiksal. Ya. Berarti min khisalil Yahud itu, Ustaz. Dari min ya, Pak. Min khisalil Yahud. Ya. Dari al-jar wal majrur. Alladzina. Ini, Bu. Min khisalil Yahud. Kalau al-lazina itu apa nanti? Kita bahas ya. Al-jar wal majrur. Mutalik. Nah, inilah sebagai khobar inna. Jar majrur. Kabar. Ya. isim inna. Jumlah atau sibul jumlah. Jar majrur itu kan sibul jumlah. Ya. Sampai di sini kita sudah paham nih. Fa inna dzalika min khisalil yahud. Sudah paham kita maksudnya. Berarti sudah lengkap. Sudah ada isim inna dan sudah ada khobar innanya. Maka ini sesungguhnya hal tersebut adalah di antara sifatnya Yahudi. Nah, itu sudah lengkap maknanya. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan al-lazina. Al-lazina sebagai Na'tun. na'at. Ma'at. Jadi dia fi mahalli Fi mahalli jarrin. jarrin dari Yahud. Karena al-Yahud ini adalah jar. Jarnya sebagai mudhaf ilaih.
Ini mudhaf, khisalnya mudhaf. Ya, al-yahud mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu jar ya dengan tanda kasrah di sini. Jadi allazina itu sebagai naatnya. Dia adalah isim Isim apa? mausul. Isim mausul. Ya. Kemudian setelah isim mausul itu adalah silah mausul. Silatul mausul. Silah mausul, jumlah silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Ya. Adapun masing-masingnya bisa kita i'rab ya. Qala ini fi'il madhi. Allahu lafzul jalalah sebagai Fa'ilun marfu'. ya. Anhum jar majrur muta'alliq Muta'alliq qala. li fi'il. Alladzina tadi Ustaz, diulang Ustaz. Alladzina tadi sebagai apa, Tad? Sebagai naat. Na'im. Naat dari Yahud. Kemudian ada ayat am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azimah. Nah, untuk i'rab ayat kita bisa lihat di website ya. Ini Anda tunjukkan. Kalau antum misalkan mau pelajari i'rab dari Al-Qur'an ya, sekarang sudah gampang ya. Tersedia di internet. Karena Anda tunjukkan. Mungkin nanti bisa kirim linknya Ustadz di grup. Nih, tafsir.app. App. Catat aja, Bu. Tafsir.app. Nah, ini Tafsir lengkap. apa Ustaz? Ustaz ulang tafsir apa Tad? Oh iya Tafsir iya. titik Iya. app. Tafsir APP. Ada screenshot aja. Tafsir.app. Kami Ya. saya cukup. Kemudian kita search aja ya. Tadi am yahsuduna nasa ala ma atahum. Am yahsuduna ini surah An-Nisa ya. Nah, di sini lengkap ada tafsir ya, ada berbagai ilmu termasuk ilmu i'rab ya, ilmu gharib wa ma'ani dan ilmu qiraat. Ya. Di sini tafsirnya lengkap ya. Ada tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi. Ya. Bahkan yang kontemporer juga ada di sini Karimur Rahman di tafsir Kalam Manan karangan Asy'adi. Tinggal kita pilih saja ya nanti. Nah, kalau kita fokusnya di ulum al-i'rab bisa di sini ada sekitar 9 atau 10 ya. Kitab tentang i'rab. Ya, jadi pertama kita search saja di sini ayatnya sudah ketemu baru kita klik. Biasanya Anda pakai yang di atas saja, ini saja. Ataupun bisa juga nanti yang nomor 2 ini bisa ya atau yang seterusnya ya. Karena i'rab itu kadang-kadang ada berbeda versi ya. Tapi intinya sama ya. Nah, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am di sini disebutkan huruf ataf wa idrob bimakna bal. Maknanya adalah bahkan. Dia huruf ataf yang maknanya bahkan. Yahsuduna fi'il mudhari yang marfu. Ya, marfu karena dia tidak ada huruf yang menasabnya atau huruf menjazmkannya. Makanya dia marfu. Ya kan? Kemudian an-nas ya. Dia sebagai maf'ulun bih. Ya, makanya dia tandanya Fathah. adapun fa'il di sini tidak disebutkan ya, tapi kita tahu fa'ilnya adalah wau jamaah. Jamaah. Yang maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu hasad. Mereka hasad kepada manusia. Manusia di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi orang-orang Yahudi itu hasad mereka terhadap Nabi kita Muhammad dan para sahabat.
Ala ma atahumullahu min fadli, terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaannya, keutamaan Allah. Nah, ala ma atahumullah, jar majrur yang terkait dia dengan yahsudun. Nah, ini muta'alliqani itu terkait ya. Jadi jar dan majrur itu dia ada itu ya, cara mengirabnya gitu. Muta'alliqani bi, muta'alliqnya dengan fiil ya. Kemudian jumlah atahum itu sebagai silah. Nah, silah dari ma. Ma di sini kan Isim isim mausul. mausul. Ya, isim mausul yang fi mahali jar karena ada huruf jar di depannya. Kemudian ma isim mausul, atahum ini istilah mausul. Disingkat biasanya silah saja ya. Silah dari ma, silah dari isim mausul. Yang tidak memiliki kedudukan i'rab, la mahallalaha minal i'rab. Ya, jadi setiap silah mausul itu dia tidak ada kedudukan i'rabnya. Ya. Karena jumlah itu dia kadang ada kedudukan i'rabnya, ada yang tidak. Kalau silah mausul ini dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ada juga yang memiliki kedudukan i'rab seperti dia bisa sebagai khobar, ya kan? Bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai khobar kana, khobar inna bisa juga, dan yang lainnya. Tapi kalau silah mausul ini dia tidak ada kedudukan i'rabnya. Kemudian wa lafzul jalalah, ini maksudnya lafzul jalalah ini lafzul jalalah Allah ini ya. Itu sebagai Fa'il. fa'il, Iya. fa'il dari ata, ya kan? Makanya dhammah ya, tandanya dhammah. Di Allah yang memberikan mereka gitu. Karena fa'il itu sebagai subjeknya ya. Pelaku. Ya, pelaku. Wa min fadlihi berarti dia jar majrur muta'alliqani bi atahum. Nah, kalau tadi alama ini muta'alliq kepada yahsudun, kalau min fadlih muta'alliq kepada atahum. Ya. Ini harus dipertegas ya. Dia muta'alliqnya kemana ya. Karena dia bisa aja muta'alliqnya ke yang lain gitu. Nanti beda maknanya kalau muta'alliqnya ke fi'il yang lainnya. Walaupun umumnya dia muta'alliqnya dengan dekat dengannya ya. Yang terdekat dengan jar majrur ini. Itulah fi'il yang dimuta'alliqkannya. Kemudian faqad ataina ala Ibrahim alkitab. Fa adalah fa ta'liliyah. Nih, fa yang merinci atau menjelaskan. Yang artinya yang menjadi sebab. Ta'liliyah. Ta'liliyah itu artinya sebab. Jadi seolah-olah Allah mengatakan sebab kami berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah sebelumnya, dan kami berikan mereka orang-orang Yahudi itu mulkan azima. Kemudian ayat berikutnya faminhum man amana bihi wa minhum man sodan. Tapi tetap saja mereka itu ada yang beriman dan ada yang berpaling. Ustaz, diulang Pak Ta'liliyah, tapi artinya apa tadi? Apa? Pak, yang menunjukkan arti sebab. Jadi sebab sungguh kami berikan keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami berikan mulkan azimah, kerajaan yang besar. Kemudian ada setelahnya faminhum man amana bihi wa minhum man sodahan. Tapi tetap saja mereka ada yang berpaling, ada yang beriman. Ya. Nah, kalau lihat dari sumber lain, ini kan kitab Al-I'rabu Al-Muyassar ya. Kita coba sumber lainnya ya. Nah, ini Al-I'rabul Quran ya. Coba kita lihat am yahsudunan nasa. Nah, kalau di sini alfa litafri'. Litafri' ini untuk merinci. Atau menjelaskan. Pak untuk menjelaskan atau merinci. Jadi beda-beda versi, tapi istilahnya maknanya mendekati.
Iya. Jadi fa itu ada sebenarnya kalau kita tahu kan yang umum tuh fa atof, ya kan? Fa istinafiyah. Tapi setelah itu tuh ada yang lebih rinci lagi ya, seperti fa ini al-fasihah, fa ditafri. Itu ada dia tuh mirip dengan fa atof ya. Tapi ada makna yang lebih Lebih rinci eh, lagi. dari Mm, sekedar atof. mm, mm. Intinya dia atof ya. Fa atof tapi dia lebih maknanya ada penjelasannya litafri atau lil fasih dan itu ada perbedaan-perbedaannya juga. Nah, kita kembali saja ke yang tadi sumber pertama. Kemudian qad itu adalah harfu tahqiq. Nah, karena qad itu setelahnya itu adalah fi'il madhi. Mm, Madi, mm. Ya, maka dia tahqiq. Tahqiq ini artinya sungguh. Eh, sungguh kami telah berikan. Nah, jadi fa'ilnya itu adalah na di sini. Fa'ilnya na kami berikan. Ya, ala Ibrahim adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini ada dua maf'ul bihnya ya. Ata ini adalah ada dua maf'ul bihnya. Pertama ala Ibrahim itu maf'ul bih awal. Kemudian Alkitab itu maf'ul bih sanin. Maf'ul bih yang kedua. Ya, jadi Alkitab ini kenapa dia fathah? Karena dia maf'ul bih yang kedua. Ya. Maf'ul bih pertamanya ala. Kami berikan keluarga Ibrahim Alkitab. Nah, keluarga Ibrahim di sini maksudnya adalah Bani Israel ya. Kami telah berikan kepada Bani Israel itu kitab dan hikmah sebelumnya. Dan kami berikan juga kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu kan termasuk Bani Israel. Ya. Anaknya Yakub, anak keturunan dari Yakub. Dari Ishak, Yakub, bukan dari Ismail. Kalau Nabi Muhammad kan dari keturunan Ismail kan. Mm. Nah, mereka iri. Kenapa Nabi Muhammad diberikan keutamaan oleh Allah? Sehingga mereka menolak kebenaran. Ya. Padahal sebelumnya Allah telah berikan ya kepada keluarga Ibrahim itu Bani Israel ini hal yang seperti itu. Tapi tetap saja mereka ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang berpaling. Wa atainahumul kan azima itu adalah atof. Huruf atof dan ini ma'tufnya atainahum mulkan azima ma'tuf kepada ataina ala Ibrahim. Ya. Jadi intinya adalah yahsudunan, yahsuduna. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Sifat hasad itu adalah sifatnya orang Yahudi. Oh, banget. Perbuatannya saja kita mesti hindari ada apalagi sifatnya. Ya, sifat dari orang Yahudi mesti kita hindari karena sifat hasad ini juga menyebabkan kita menolak kebenaran ya. Mungkin sampai situ saja dulu pertemuan kita. Insya Ustaz, Allah Andi soal dulu Ustaz. Ini ya, soal Ustaz. Bisa nggak nyarinya itu i'rab Al-Qur'annya itu pakai HP, Tat, walaupun tanpa laptop? bisa Bu. Ya, soalnya kami ibu-ibu nih wis tua Ustaz, jadi agak gaptek ya. Ya Jadi bisa. nggak pakai laptop, pakai anu apa namanya tuh HP cuman. Ibu pergi aja ke Google ya. Google sama ya Ya, ini juga. Google ketik aja ini ya. Tafsir.app. app kan? Ya, terus Baru diketik. Handphonenya bisa ketik Arab Bu. bisa. Nah, berarti ketik aja ayatnya apa. Kayak tadi Oh, kan. gitu. Nah, gini. Ya. Sampai dia muncul ayat yang dimaksud. Hmm. Ya. Oke, syukron Ustaz. Jadi kita simpulkan pertemuan kita bahwa eh, kita jangan melampaui batas jika hasad itu muncul dengan sendirinya
atau secara spontan muncul di dalam diri kita. Ya. Jangan kita teruskan jadi perbuatan ataupun perkataan yang tidak baik. Hasad itu adalah sifatnya Yahudi, ya, yang iri terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang merupakan keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel. Sehingga mereka menolak kebenaran. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang bahaya-bahaya orang yang berbuat hasad. Ya, insya Allah kita akan pelajari pada pekan yang akan datang, biiznillah. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan tadi, dan insya Allah banyak sekali faedah ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz tadi. Jazakallah khair wa barakallahu fiikum pada Ustadzuna Yuat Nasriga Fidallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua, jazakallah khair wa barakallahu fiikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dimudahkan untuk memahami bahasa Arab ini dengan lebih mudah dan lebih lancar biidznillah ta'ala, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.